Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naima dengan NIM 1220210006. Di sini saya akan menceritakan cerita rakyat yang berasal dari daerah Kayu Agung, yaitu yang berjudul Mai Sumai. Cerita tentang sosok Mai Sumai hampir dimiliki oleh setiap kabupaten atau kota di wilayah Sumatera Selatan. Dalam uraian hikayat ini, penulis mengetengahkan tentang Mai Sumai persis dongeng di Kayu Agung. Mai Sumai selain gemar makan bakso, dia juga sangat senang makan jagung rebus yang sudah dipretelin. Itu seperti yang sering kamu beli di sekolahmu. Kadang ditaburi kelapa dan diberi gula merah. Tapi itu penglihatan kita saja kalau Mai Sumai itu lagi menyantap makanan semacam itu. Sebenarnya dia makan butiran kotoran kambing. Cerita Mai Sumai yang ada di beberapa daerah tentu saja berbeda-beda. Akan tetapi cerita Mai Sumai yang sering diceritakan orang-orang tua dahulu selalu menakutkan kalau dia masih menjelma menjadi manusia. Itu mungkin hanya sekedar menyesatkan kita, tapi jika dia sudah menjelma seperti seekor hewan buas misalnya sebagai harimau, maka dia akan membinasakan kita. Sang nenek meneruskan cerita sehabis dia minum kopi yang dibuat oleh cucu perempuannya. Wah, kopi ini enak juga. Berarti kalian menyuruh nenek tidak tidur malam ini, kata nenek sambil bergurau. Nah cucuku, di daerah kita Kayu Agung ini, pada masa nenek masih seperti kalian sekarang ini, Mai Sumai sering menjelma. Mengapa dia sering menjelma? Salah satu penyebabnya sama nenek dulu belum ada listrik, siang malam seperti sekarang ini. Bahkan tidak ada listrik sama sekali. Jangankan penerangan listrik, lampu dalam rumah pun masih menggunakan lampu minyak. Karena itu, kalau sudah pukul 5 sore, alam sekitar sudah gelap, Mai Sumai senang dalam suasana yang remang-remang. Apalagi cuaca buruk, hujan gerimis, dia keluar dari persembunyiannya. Menjelang maghrib, makanya kalau sudah jam 4 sore, tidak boleh lagi berada di luar rumah. Ayo Didi, mengapa kita harus ada di dalam rumah jika sudah pukul 4 sore? Tanya sang nenek pada cucu-cucunya. Didi yang sejak tadi diperhatikan oleh nenek matanya sudah mulai ngantuk. Didi menjawab dengan lesu sambil menguap. Anu nek, sebab jam 4 kita sudah menyiapkan diri untuk makan. Jawaban itu membuat saudara-saudaranya tertawa terbahak-bahak. Suasana jadi ceria lagi, ya itu salah satunya. Tapi yang jelas kita harus tahu. Coba kamu lihat ayam-ayam. Kita kalau sudah menjelang sore dia pulang sendiri ke kandangnya. Mereka hewan kan? Nah, kenapa kita manusia harus kalah etika dengan hewan? Cucu-cucuku, ketahuilah kalau hari sudah menjelang kita harus kumpul dengan keluarga, mempersiapkan diri untuk sholat maghrib dan mempersiapkan diri untuk makan malam bersama. Wah, nenek sepertinya sudah mengantuk. Sekarang nenek mau tidur dulu. Ayo, siapa di antara kalian yang mau tidur sama nenek? Semuanya menjawab serentak. Tanda mereka sangat sayang dengan nenek mereka. Begitulah sang nenek. Sekarang dia sudah beralih sayang sama cucu-cucunya ketimbang anak-anaknya. Dongeng Mai Sumai di Kayu Agung pada kenyataannya bukan sekedar dongeng belaka, akan tetapi sering dengar adanya. Pada tahun 70-an saja jelmaan Mai Sumai sering muncul, bukan saja anak kecil yang sering kehilangan tak tahu rimbanya karena sesat oleh pengaruh Mai Sumai. Banyak orang tua hilang tak tahu rimbanya karena sesat sampai sekarang. Pada suatu hari di tahun-tahun ini, Kayu Agung sempat gempar karena adanya berita tentang tewasnya seorang nenek dimakan harimau. Saat dia menggali tanah untuk membuat gerabah di daerah ujung Kedaton, konon kata orang pintar, maksudnya paranormal, bahwa nenek tersebut telah dimakan oleh seekor harimau jadi-jadian atau jelmaan dari wujud Mai Sumai. Kemudian pernah gempar ada beritanya seorang gadis di ujung Jua-Jua menghilang saat menjelang maghrib. Ketika itu diketahui bahwa dia
turun ke sungai untuk mandi mencuci beras. Lalu dia tidak pernah pulang lagi ke rumahnya beberapa minggu kemudian. Tiba-tiba menjelang maghrib, di bawah rumahnya ada sosok makhluk wujud manusia, tapi sekujur tubuhnya sudah berbulu seperti harimau. Setelah diamati, dia adalah sosok gadis yang menghilang tersebut. Setelah diajak komunikasi, dia tidak bisa lagi berinteraksi layaknya seperti manusia biasa. Cara jalan sudah merangkak, bagian pipinya tidak sempurna lagi karena alur di bawah hidungnya sudah tidak ada lagi. Sebelumnya, alis yang dimilikinya dikenal bertemu pangkal sama dengan alis jelmaan Maisumai. Konon mitosnya, pendapat orang tua setempat, jika kita mempunyai alis bertemu pangkal, jangan masuk ke hutan, misalnya sering tersesat, karena dia termasuk orang-orang yang sering dirindui oleh bangsa Maisumai. Mitos ini sampai sekarang jadi amanah bagi masyarakat Kayu Agung, di mana letak keberadaannya tidak boleh sangat meyakinkan hal semacam itu. Dongeng Maisumai ini pada hakikatnya memberikan pelajaran pada anak-anak agar disiplin dengan waktu, disiplin dengan rasa saling menyadari tugas dan kewajiban sebagai anak terhadap orang tua. Jangan sampai anak-anak yang selalu membuat pusing setiap maghrib masih belum pulang ke rumah karena asik bermain, sehingga lupa untuk kumpul di tempat sholat berjamaah atau saat kumpul di meja makan dengan sanak keluarganya. Dengan kejadian nyatanya menakutkan memang, akan tetapi di balik rasa ketakutan itu, kita petik hikmahnya bahwa ini adalah seakan menjadi amanah dalam mendidik anak untuk menjadi anak yang berbakti. Sebagai bahan pengetahuan terhadap generasi sekarang bahwa cerita Maisumai itu memang ada. Dan Maisumai adalah jenis makhluk jadi-jadian yang sering menjelma dengan wujud yang menyerupai orang-orang yang kita kenal sehari-hari, atau menjelma sebagai sosok yang menakutkan, bahkan terkadang menjelma seperti hewan buas yang kasar dan ganas. Sebagai ciri-cirinya, menurut pengetahuan orang terdahulu, katakanlah oleh leluhur kita bahwa sosok Maisumai tidak memiliki alur di bawah hidung. Kemudian jika ada yang mempunyai alis yang bertemu pangkal, jika masuk hutan harus selalu dekat dengan Yang Kuasa dan selalu menyebut nama Allah agar terhindar dari gangguan makhluk halus dan bangsa harimau. Mungkin itu saja cerita dongeng sosok Maisumai yang berada di daerah Kayu Agung. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.